Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Memang ya, kita mau bikin donat versi orang lain tuh sulit ya. Selama donatnya masih empuk, lembut, menul dan juga enak, ya sudah jadi versi diri sendiri aja. Yuk langsung aja disimak videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah saya timbang 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, 2 gram bread improver. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan bahan cairnya, 3 kuning telur dan susu cair ditimbang bersamaan hingga total 320 gram. Kemudian masukkan secara bertahap, lalu aduk perlahan. Sebenarnya bikin donat itu memang gampang-gampang susah. Gampangnya semua orang bisa hafal resep dan juga bisa bikin. Asal jadi aja semua orang bisa bikin. Tapi kalau kita punya tujuan pengen donatnya tuh yang hasilnya menul, empuk, lembut. Nah, itu kita memang diperlukan ilmunya ya, tentang triknya, tentang cara mengadonnya, bagaimana supaya hasil donatnya tuh empuk dan lembut. Memang donat ini rentan sekali ya, kelewat ngembang sedikit dia bakalan gagal. Kelamaan mixer juga hasilnya kurang maksimal. Kelamaan resting juga hasilnya tidak maksimal. Begitulah bikin donat, banyak hal yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Karena ya dari bahan-bahannya sendiri, kalau misalkan beda merek pasti beda hasil. Beda cara atau beda teknik itu juga akan beda hasilnya. Kemudian dari karakter adonannya sendiri, kadang suka berbeda-beda. Tidak setiap kali bikin karakter adonannya itu sama. Terkadang kelembapan tepung juga berbeda-beda. Jadi untuk takaran bahan cairnya bisa kurang ataupun bisa lebih dari takaran yang saya buat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan karakternya adonan. Nah, kemudian di bagian rounding juga itu biasanya paling sulit ya kita membulatkan adonan supaya adonan itu benar-benar tidak banyak gelembung udara di dalamnya. Kemudian daripada teknik meronding juga itu banyak cara. Tapi yang pastinya sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Karena di bagian rounding ini juga penting untuk menentukan hasil akhir daripada donat kita. Jadi usahakan merondingnya ini harus sampai mulus, bulat dan juga tidak ada sambungan adonan yang terlihat. Supaya nanti ketika digorengnya itu tidak bocor. Nah, seumpama kalian meronding itu masih lambat, jika kalian membuat adonan di 500 gram seperti di video ini, sebaiknya adonannya tuh dibagi dua dulu, yang sebagian simpan dulu aja di freezer. Nanti kalau sudah selesai meronding yang sebagiannya baru lanjut rounding lagi sebagian yang disimpan di freezer. Supaya menjaga adonan tidak mengembang sebelum dibulatkan. Karena adonan yang sudah mengembang sebelum dibulatkan, nantinya tuh akan sulit bulat, akan sulit mulus, sulit rapet. Jadi memang kita harus cepat-cepat dalam proses membuat donat. Tapi kalau kita pengen hasilnya bagus, tidak bisa juga dengan tergesa-gesa. Jadi memang harus sabar. Jadi caranya seperti itu aja, sebagian adonan simpan di freezer. Nah, di bagian degasing pun ini harus kita perhatikan. Jadi menurut pengalaman saya, karena ini 1 kali degasing dan 1 kali resting, jadi untuk menekan adonan tekannya tuh dengan pelan aja. Oh iya, untuk resting adonan pun tidak selalu 20 menit. Terkadang kalau adonannya sudah terlihat ngembang,
Jadi restingnya sebentar aja, antara 10 sampai 15 menit. Jadi semuanya tuh bisa menyesuaikan ya. Untuk waktu tidak bisa semuanya sama, jadi bervariasi. Nah, untuk waktu proofing pun sama ya, tidak bisa berpatokan kepada waktu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan keadaan suhu di sekitar dan juga tergantung daripada karakter adonannya sendiri. Kemudian untuk menggoreng donat, gorengnya tuh gunakan api yang kecil aja. Panaskan minyak sedari awal menggunakan api kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas. Kemudian baru goreng donatnya. Untuk cara menggoreng bisa dibalik bagian atasnya dulu atau bisa bagian bawahnya dulu. Tapi jujur aja sekarang tuh saya lebih suka menggoreng donat bagian atasnya dulu. Entah kenapa jadi terlihat lebih menul aja gitu, lebih bagus, lebih cantik. Jadi disesuaikan aja cara mana yang menurut kalian itu hasilnya lebih baik. Saya tuh pengen banget ya bisa bikin donat yang sangat menul-menul, white ringnya tuh tinggi banget. Tapi entah kenapa ya sudah menjadi kebiasaan donat saya tuh memang lebar gitu. Jadi white ringnya tuh tidak yang tinggi-tinggi banget. Nah di sini sudah saya kurangi ukuran lebarnya. Jadi pada saat tadi melubangi adonan, pada saat dilebarkan lagi lubangnya, nah itu tidak saya lebarkan lebih besar. Karena saya ingin hasil donatnya itu menul tinggi bukan melebar ke samping. Tapi tetap aja hasilnya tuh masih agak lebar-lebar. Nah bisa dilihat ini sudah berkurang untuk ukuran lebarnya. Sudah agak kecil tapi tetap white ringnya belum dapat white ring yang tinggi sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi masih tetap aja jadi donat versi saya sendiri. Ya sudahlah, ya memang mungkin setiap orang punya karakter sendiri ya dalam pembuatan donat. Jadi tidak bisa selalu sama dan juga kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi versi orang lain. Jadi ya sudah, jadilah versi diri sendiri aja. Oke nih donatnya, yang penting rasanya tuh enak, donatnya empuk, lembut dan juga seratnya halus. Dan ini bisa tahan sampai 3 hari di suhu ruang masih tetap empuk dan lembut. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.